Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore semuanya. Mana nih suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang. Nah, mungkin hari Waalaikumsalam. ini adalah hari pertemuan terakhir di VidCon ya. Saya juga nggak tahu nanti adik-adik bisa sama saya lagi atau enggak. Tapi setidaknya sampai UTS ini nanti akan saya yang mengampu. Tapi saya nggak tahu nanti selanjutnya dosen yang lain atau sama saya lagi. Tapi kalau sama saya UTS itu pastinya kita akan membahas bisnis plan dulu. Karena dalam suatu bisnis itu kita harus tahu planningnya dulu. Pasti perencanaan dari bisnis yang adik-adik akan buat. Nah, oleh karena itu, ini saya udah bahas dari pertama nih soal UTS-nya, dari tugas ya. Ini soal UTS-nya kalian kerjakan untuk yang nomor satu. Kemarin kita udah bahas sebenarnya untuk yang nomor satu. Saya terangkan lebih lebih jelas lagi ya. Jadi, untuk yang nomor satu, UTS-nya adalah membuat bisnis plan. Nah, bisnis plan-nya itu adik-adik bisa nanti di pertemuan sebelum ini, pertemuan ke-6 kemarin udah saya bahas, ini pertemuan nomor 2, ini ada di pertemuan nomor 3, 4 gitu ya. Nah, bisnis plan ini formatnya tinggal masukin aja dari yang adik-adik sudah buat, ditaruh di dalam PDF ini gitu ya. Ini contoh ya, ntar dulu. Oke. Nah, kemudian tulis nama, misalkan tadi ini Muhammad Iqbal Karcito. Nah, kemudian nama ini itemin aja ya karena ini saya contoh. Kalau udah masuk. Nah, NIM-nya berapa tuh? Berapa nih misalkan NIM-nya? Itu ya. Masukkan NIM dari nomor induk mahasiswanya agar saya bisa langsung search eh, saat penilaian. Nah, ketika itu karena saya udah share-nya berbasis Word, nanti adik-adik tinggal memasukkan kira-kira nih kelas berapa, misalkan ini SI3B, kemudian nama nama produknya gitu, nama nama bisnisnya. Nah, misalkan nama bisnisnya eh Karcito gitu ya Aku misalkan. paket paket simulator. Nah, misalnya nama Paket bisnisnya simulator paket. apa? Nama Jauh bisnisnya apa dulu. nih? Jauh dulu, Cim. Jangan ada belajar nih kok. Nah, nama bisnisnya apa nih? Bisnisnya misalkan roti 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 keco ya, roti keju dan coklat misalkan. Nah, kemudian ini masukin lagi untuk namanya misalkan Muhammad Iqbal ya tadi ya, Karcito. Nah, NIM-nya berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5. Misalkan segitu gitu ya. Misalkan NIM-nya berapa. Nah, kemudian untuk program studinya, karena ini kita berbasisnya sistem informasi, ini kemarin, ini tanggal 2015, kita bikin covernya seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian untuk introduction, kemarin adik-adik sudah bahas di pertemuan kedua, itu tugas dari pertama adik-adik gitu ya. Jadi saya nggak ngasih tugas, tapi adik-adik yang memang konsekuen untuk step by stepnya udah membuat setelah penugasan gitu. Jadi yang hanya saya pertemuan kedua kalau nggak salah adik-adik membuat tugas. Nah, dari tugas yang adik-adik buat, tinggal di copy nama, alamat, nomor, alamat email, tanggal berdiri, logo. Nah, ini adalah introduction-nya. Nah, kemarin udah dibahas ya. Coba cek aja nanti di pertemuan kedua. Nah, logonya juga dibuat ya, jangan lupa. Nah, eh itu tinggal copy dari tugas satu, industri overview juga. Kemarin kita udah bahas industri spesifik, pesaing utama, kemudian tren industrinya tuh arahnya kemana, sama bisnis model kanvas. eh ini tinggal masukin dari tugas satunya adik-adik. Untuk bisnis model kanvas, kemarin saya udah bilang, adik-adik jangan lupa, udah dibuat ya dari pertemuan ketiga dan empat gitu ya, dari bisnis model kanvas. Setelah itu, perkiraan pendapatan ini tinggal copy aja dari revenue stream. Nah, atau ditambah-tambahin sedikit lah dari bahasa agar di dalam paper ini lebih baik gitu ya. Nah, ini tinggal copy aja nih ke sini gitu.
Untuk market analysis dan competition itu kan ada SWOT dan matrix SWOT itu ada di pertemuan kedua. Adik-adik kan udah ada tugasnya juga, tinggal di copy. Saran buatnya nilai lebih bagus kalau menurut saya adalah bisnis plan yang mudah dibaca gitu. Jangan terlalu banyakkan kayak kayak gini nih adik-adik gitu. Bisa kalau bisa untuk SWOT dan matrix SWOT-nya eh, seperti ini gitu ya. Jadi dibuatnya, oh ini maksudnya ke sini, ini masuknya ke sini gitu. Jangan nanti cuman SO, ST, WO, ini, WT ini gitu. Sedangkan ketika adik-adik bisnis plan ini adalah untuk ke investor. Jadi adik-adik diharapkan untuk membuatnya secara eye-catching lah. Kita bisa ngelihatnya pas baca bisnis plannya ini, papernya ini, oh tertarik gitu untuk membacanya gitu ya. Jadi ini ada dari pertemuan kedua dari tugas nomor satu. Tinggal dimasukkan aja. Nah, untuk sales, marketing plan, promotion, pricing, distribution, after sales, sama marketing plan, ini kemarin sudah kita bahas di pertemuan ke-6, itu ada bagaimana cara mengisinya, gitu ya. Jadi kemarin juga udah ada yang usaha apa tuh? Usaha mancing ikan gitu ya. Kemudian ada juga yang usaha editing gitu ya, misalkan untuk video. Nah, itu juga masuk internal human resource sama eksternal itu dari bisnis model Canvas. Tinggal dimasukin aja kira-kira siapa apa namanya pekerja yang kita pakai, ya. Setelah itu untuk operating plan. Nah, operating plan-nya itu kemarin juga sudah kita bahas pertemuan ke-6. Kira-kira dari company requirement-nya tuh apa? Misalkan dia tuh usahanya food and beverage atau usahanya mau aplikasi, usahanya jasa untuk eh, download aplikasi, jasa untuk video atau produk kosmetik atau apa gitu ya. Jadi memang fokusnya pada sebagai apa gitu. Jadi dari si perusahaan ini. Nah, perlunya keahlian apa gitu. Kemarin juga kita bahas di pertemuan ke-6, adik-adik bisa nonton lagi kalau misalkan belum dibuat. Saran saya dibuat jangan sampai kelewat waktu karena kalau udah UTS adik-adik udah bingung nih bagi waktunya karena terlalu banyak tugas. Kemarin udah saya bahas, ayo cepetan dibikin step by stepnya gitu ya. Nah, untuk raw material kemarin ya kita udah buat kalau misalkan tadi, Bu, saya kalau misalkan cuman edit aplikasi itu gimana? Oh, pakai aplikasinya. Berarti itu sebagai raw materialnya. Bahan bakunya yaitu aplikasi, cara pembuatannya gitu ya. Kalau misalkan produk kan gampang. Oh, kalau kue ya kita tahu lah raw materialnya itu atau bahan bakunya itu tepung kue gitu ya. Kalau raw material dalam misalkan itu adalah aplikasinya gitu ya untuk em, jasa jasa misalkan edit video di gitu itu ya. Nah, ini kemarin ada di pertemuan ke-6. Untuk financial plan-nya kalau nggak salah di pertemuan ke-5, 4 apa 5 gitu. Nah, adik-adik bisa buat dari yang sudah saya berikan, adik-adik buat expense, revenue, serta payback periodnya. Jadi diharapkan pakai saking banyak AI, mungkin mereka bingung. Payback period yang saya pakai gunakan adalah rumus yang ini. N ditambah A per B dikali satu. Gitu. Kalau pakai yang lain nanti nilainya akan kurang karena itu tidak masuk dalam kriteria saya karena biasanya yang kita gunakan payback periodnya yang ini. Gitu. Jadi saya harapkan nanti adik-adik bisa hitungannya nanti tonton lagi aja kalau memang masih belum mengerjakan. Nah, kemudian untuk daftar pustaka seperti biasa daftar bukanya pakai apa style ya adik-adik bisa koordinasikan mungkin di sini ada reference ya. Nah, di sini nanti bisa dimasukkan untuk update em, atau adik-adik bisa manual. Nah, kalau saya ini
mungkin nggak bisa diupdate karena saya nggak masukin data-datanya untuk itu. Kalau misalkan adik-adik mau masukin, silakan manual juga bisa. Tapi menggunakan apa style. Sistemnya kayak gini ya. Kalau buka titik dalam kurung, terus titik, misalkan bukunya apa, kemudian terbitnya di mana dan siapa penerbitnya, gitu ya. Atau mungkin pakai website. Nah, itu cari aja untuk apa style untuk daftar pustaka. Ntar kalau skripsi pakai kayak gini adik-adik. Nah, coba cari aja untuk daftar pustaka apa style namanya. Nah, kemudian untuk lampiran adik-adik bisa bikin brosur gitu ya. Brosur untuk marketingnya. Kemarin bisa pakai Canva, Canva aja langsung kita gambar. Tolong dong bikinin gambar ini. Mereka langsung bisa membuat brosur tersebut gitu. Di sini ada yang mau ditanya untuk nomor satu. Saya hari ini untuk fokus yang kedua. Atau masih belum? Ada yang mau ditanyakan untuk nomor satu? Sudah ya? Dapat dipahami untuk Bu. UTS-nya? Oke. Kemarin udah step by step ya adik-adik. Udah saya ini buat ya. Jangan lupa setelah ini. Karena nanti akan akhirnya pada bisnis plan. Nah, setelah bisnis plan selesai, adik-adik gunakan Microsoft PowerPoint untuk menjawab saja pertanyaan yang ini. Apa sih keunikan bisnis Anda? Apa yang membedakan bisnis Anda dengan kompetitor? Dan strategi apa yang Anda lakukan untuk menghasilkan profit pada bisnis tersebut? Gitu. Presentasinya ada contohnya. Nih contoh saya dari angkatan sebelum-sebelumnya. Mungkin ini salah satunya. Nah, sistemnya kayak gini. Di sini Dapat ini terlihat? Iya, Ibu. Oke, Terlihat. sebentar saya share dulu. Nah, ini contohnya mungkin salah satu. saya akan menjelaskan tentang bisnis plan jasa tata rias. Untuk lebih detailnya, mari kita simak video berikut ini. Pertama-tama, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Darsieli. Saya dari Prodi Sistem Informasi ITB Stikom Ambon. Nah, jadi pertama-tama mungkin sebelum itu kita perkenalkan dulu gitu ya. Namanya siapa, kemudian nih dia menjawab pertanyaan yang nomor A, adik-adik. Nah, kita balik lagi. Sebentar. Nah, menjawab yang ini. Apa keunikan bisnis Anda? Nah, gitu. Bisa singkat, terserah mau kayak gimana. Sebentar saya share. Nah, ya ke pause ya. Oke. Nah, bisa Bisnis yang ingin saya pilih nah, yaitu alasannya tata apa? rias. Alasan saya memilih jasa tata rias itu karena sangat dibutuhkan apabila suatu ketika Nah, dia alasannya adalah kenapa menggunakan dia membuat namanya jasa tata rias dia bilang gitu ya untuk usahanya karena sering dibutuhkan bahkan untuk kalau adik-adik wisuda, menikah atau ada acara-acara khusus gitu. Jadi itu alasan dia kenapa dia eh membuat bisnis ini gitu ya. Tapi keunikannya apa nih gitu ya? Sini ya, kita balik lagi. Apa sih keunikannya gitu ya? Nah, keunikannya, oke, dia bahas ininya, brandnya, terus kemudian ada sampai tanggal berdirinya dan lain-lain ya. Dimasukkan di dalam em, apa sih namanya logo gitu ya. Dan mungkin tadi kekurangannya itu ya, di mana apa yang membedakan si rias kamu ini dengan rias yang lain gitu misalkan. Bisnis kamu ini apa sih yang uniknya gitu ya, gitu. Nah, ini mungkin jawabannya dia masih kurang sempurna. Mungkin adik-adik nanti bisa disempurnakan. Untuk keunikan bisnisnya mungkin ya, contoh, eh, saya bisa untuk rias yang em,
beberapa banyak Bu. Saya juga udah bisa yang karakter gitu ya. Perbedaannya mungkin dia bisa rias yang karakter, karakter anim, karakter macam-macam gitu. Saya juga ada penyewaan bajunya. Perbedaan dari orang rias yang biasa cuman pernikahan dan misalkan apa. Jadi bisa di uniknya apa lagi nih dari yang memang mereka berikan. Atau misalkan kalau misalkan video editing gitu ya kemarin ya. Atau misalnya ini belum ada yang memang bisa unik bisnis saya itu karena belum ada nih yang jualan kayak gini gitu ya, jualan ikan misalkan gitu ya dari Roblox belum ada karena orang butuh tapi nggak ada nih apa namanya suatu wadah yang mereka pengen beli anak bocil-bocil ini gitu ya mungkin pengen beli saya memberikan wadah itu ada grupnya jadi mereka lebih kesukaan yang memang khusus untuk Roblox ini bisa digabungkan misalkan itu keunikannya jadi saya bisa dapat em, em, dari yang lainnya belum ada gitu misalkan itu keunikan bisnisnya nah apa yang membedakan bisnis Anda dengan kompetitor nah membedakan bisnisnya seperti tadi ya, mungkin kalau itu uniknya tadi kan kalau uniknya tadi saya pakai make upnya yang bisa yang lain selain yang ini gitu ya, selain yang memang biasa-biasa aja, bisa make up wisuda, make up pernikahan, tapi saya juga bisa yang make up, misalkan make upnya make up karakter gitu ya, misalkan. Nah, kemudian untuk apa yang membedakan bisnis Anda dengan yang lain gitu ya. Misalkan nah, biasanya membedakan ya bisnis ini misalkan ada di kota Ambon yang sebenarnya untuk di kota Ambon ini sedikit gitu misalkan, belum banyak. Tindakan bagus. Nah, kemudian di mana diharuskan untuk melatih kemampuan, gitu, optimalkan kemampuan merias. Oke, nih masuknya data yang mana nih dia? Nah, ini ada tujuan-tujuan, tapi kita nggak jawab ini ya, apa yang membedakan bisnis Anda dengan kompetitor. Seperti tadi ya, belum adanya ini, gitu ya. Tadi ada contohnya, sebentar. Nah, kemudian, Tuan tata rias nah, ini ada jawaban nomor tiganya. Nah, kan kita udah buat SWOT ya. Ada strategi SWOT kan adik-adik kemarin. Ada matriks SWOT-nya. Itu adalah strategi-strategi dari yang kita udah penilaian kita dari weakness-nya, kelemahan kita, kelebihan kita, dari bisnis kita gitu. Nah, kemudian ada peluang dan ancaman dari luar yang memang terhadap bisnis kita. Dari situ kita lakukan strategi apa lagi? Nah, taruh aja strategi SWOT-nya. Selain itu, dari SWOT ini ternyata saya mendapatkan apa? Tuh, nah, kemudian adik-adik presentasikan alasannya kenapa membuat bisnis tersebut. Gitu. Nah, misalkan nih contoh ya, dia strategi bisnisnya memasarkan produk ke sosial media juga. Jadi nggak hanya mulut ke mulut, tapi dia juga ke sosial media. Caranya gimana? Nah, ini masih lebih dalam lagi aja. Misalkan adik-adik cuma punya strategi 4 ya di SWOT. Nah, di SWOT-nya contohnya, bentar, saya. Nih, misalkan strateginya kita balik ke SWOT nih. Nah, ini misalkan strateginya. Nah, strateginya itu kita lihat ini bisa menjadi platform all service. Nah, itu sebagai Nah, itu adalah strategi yang dilakukan sama si aplikasi Sunny Construction ini gitu misalkan ya, menghasilkan profit. Nah, untuk menghasilkan profit, jadi saya itu misalkan ya, adik-adik kita tadi lihat. Nah, selain Sunny Homes Construction aplikasi bisa menjadi platform all service, dari situ kita bisa mendapatkan pundi-pundi profit karena kita mengambil dari eh, beberapa dari produk maupun dari jasa gitu misalkan. Adik-adik jelasin aja gitu. Misalkan adik-adik sudah taruh di PowerPoint gitu atau mungkin mau taruh PowerPoint semua adik-adik sambil lupa Bu kadang ya udah terserah. Tapi gimana pokoknya saya mau nilai adik-adik ini untuk presentasi sebenarnya itu contohnya masih nilainya masih nggak terlalu ini ya tapi setidaknya dia ada
memang banyak kekurangannya. Satu adalah dia tidak menggunakan eh, muka ya. Karena sebelum presentasi kita lihat nih eh, apa dari suara, intonasi, kemudian dari gerak-gerik gitu ya, dari gimana nih caranya kita untuk menjelaskan gitu. Nah, dari situ strateginya untuk menghasilkan profit gitu ya. Jadi tadi bisa untuk yang menghasilkan profit, saya bisa untuk meluaskan aplikasi ini seluruh dunia gitu misalkan. Dari Indonesia saya juga bisa ke seluruh dunia, Asia dulu, nanti langsung ke dunia gitu, atau mungkin ke Amerika dulu, atau mungkin nanti ke Inggris dulu. Misalkan di negara-negara yang menurut kita masih masuk untuk daftar banyaknya pembangunan, misalkan contoh strategi seperti itu. Nah, kemudian strategi apa lagi? Biasanya sih kalau di SWOT itu empat lah, empat strategi. Gitu adik-adik sudah buat. Gitu. Nah, nah setelah itu adik-adik copy nih si udah di post gitu ya. Kemudian di copy aja hasil dari yang adik-adik sudah presentasi. Cantumin aja di sini. Oke, kelar, paper kelar. Kemudian link untuk YouTube-nya juga kelar. Biasanya nggak lama-lama presentasi tuh maksimal 5 menit lah gitu ya. Untuk presentasi yang ke nomor 2. Nah, dari sini udah ada penilaiannya. Penilaiannya bagaimana? Untuk bisnis plan ini maksimal nilainya itu adalah 70% dan untuk presentasi 30% penilaian. Karena saya harus nilai juga dari em, presentasi, saya juga harus nilai juga dari penulisan. Gitu adik-adik. Dari kira-kira dari kreativitas yang adik-adik telah buat di bisnis plan ini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk UTS-nya? Nah, ada yang mau ditanyakan? Jelas Ibu. Oke. Nah, setelah kita sudah selesaikan presentasi, saya udah selesaikan, udah diupload di YouTube, copy gitu ya. Kemudian bisnis plan-nya, format-formatnya dan udah dimasukin semua dari yang pertemuan 1 sampai pertemuan ke 7 hari ini gitu ya. Udah pertemuan 6 lah ya kemarin kita bahas tentang isi dari bisnis plan-nya gitu ya misalkan. Nah, dari sini kita udah copy, ini misalkan ini brosur ya, misal aja brosur yang kemarin saya contohkan, kita cari brosur, suruh. Nah, misalkan ini saya udah buat, ini bisa sebenarnya AI pun udah langsung bisa buat brosur ya. Kita cuman sekarang mereka udah pinter, jadi kita nggak usah lama-lama. Nah, dari sini kita tanya-tanya aja, tapi nanti kita editin. Kadang mereka masih suka salah. Gitu. Misalkan ini udah masukin brosur-brosur apa, harganya berapa gitu ya. Oke. Nah, ini udah dimasukin. Nah, ini udah dimasukin semuanya, udah juga bisnis plannya udah selesai, udah jadi udah jadi satu kesimpulan di satu form ini. Kemudian nomor 2, YouTube-nya juga udah direkam, udah diupload ke YouTube dan sudah di copy websitenya hasil untuk presentasinya. Bisa di save, mau save kalau saran saya di PDF kan, karena kalau misalkan kita bukanya beda Windows gitu ya, bisa berantakan gitu adik-adik. Contoh saya pakai di Canva untuk presentasi, editing presentasi, ketika saya taruh di PPT dia ke bawah-bawah atau hilang gitu. Jadi atau terlalu besar atau pindah-pindah. Nah, saran saya adalah memasukkan ke dalam PDF, kemudian adik-adik bisa untuk di-upload gitu. Nah, jadi nilainya adalah 70% untuk bisnis plan-nya, 30% adalah presentasinya. Jadi ketika nanti adik-adik tidak ada presentasi, ya nilai maksimalnya 70. Itu kalau maksimal ya gitu. Jadi saya harap adik-adik bisa untuk dua ini. Jadi dari sekarang adik-adik udah mulai karena nanti ketika UAS
UTS-nya bareng-bareng sama yang lain, takutnya adik-adik tidak sempat lagi. Itu jadi udah mulai dari sekarang aja karena waktunya saya kasih waktu 1 minggu dari UTS itu. Jadi untuk pengumpulannya kalau nggak salah deadline-nya itu tanggal 27, 27. Tanggal 11 Desember, adik-adik. Untuk pengumpulan UTS-nya. 11 Desember jam 23 WIT, jam 11 malam. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Jadi nanti kalau misalkan ini kan kita berbasisnya kan paper ya. Jadi mungkin nanti yang ada remedial hanyalah em, kuis paling. Kuis kemarin ada kuis, mungkin bisa untuk ada remedial. Kuis ada kan ya? Oh iya, kuis tapi kemarin udah saya share ya, gitu. Untuk tugas mungkin kan saya kasih satu aja gitu ya. Tapi adik-adik sebenarnya sambil untuk mengerjakan UTS-nya. Nah, nanti setelah mungkin kalau misalkan masih sama saya sampai UAS, adik-adik kita akan lebih seru lagi membuat konten-konten untuk cara berbisnis di sosial media gitu. Mungkin publish untuk yang suka edit foto, kita bisa publish ke beberapa yang suka gambar, kita bisa jualan eh, ini brush ya adik-adik. Jadi banyak untuk bisnis di dalam sosial media ini. Jadi nggak hanya kita cuman affiliator, jualan produk, jualan jasa, tapi kita juga bisa jualan aplikasi di dalam aplikasi. Yang kemarin ya, kalau misalkan yang kemarin bahas Roblox, kita jualan ikan, Bu. Oh, mancing di Roblox. Iya, jualan lagi ikannya. Oh, bisa itu dijual. Memang itu ada namanya aset. Bahkan kalau kita gambar, kita foto, kita suka foto-foto aja. Foto-foto pemandangan dengan minimal picture tertentu ya, ada pixelnya kita juga bisa jual gitu. Di Scooters kalau nggak salah atau di apa gitu namanya. Gitu. Jadi nanti kita akan lebih bahas ke UAS dari bisnis yang adik-adik udah punya, nanti kita lebih terangkan lagi bagaimana caranya di sosial media. Gitu. Nah, ini mungkin sedikit-sedikit adik-adik pelajari untuk YouTube-nya dulu. Nah, nanti kita bahas lagi, mungkin di YouTube pun kita bisa dapat uang gitu ya. Jadi dari taruh apa tulisan untuk affiliate atau nanti bisa diklik sama orang yang memang menonton kita. Dan juga kalau misalkan kita udah lebih dari 1.000 subscriber, kita bisa mendapatkan poin-poin untuk dolar ya, atau dapat uang gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa dari beberapa bisnis yang lainnya. Jadi nggak hanya kita cuman kayak gini aja gitu ya, kita dengan tenaga kita, tapi kita juga bisa yang lainnya. Gitu. Jadi dari bisnis ini adik-adik sudah belajar bisnis plan gimana sih cara sebelum kita memulai usaha. Karena kita dari semulai usaha, kita ada risiko. Risiko ada yang rendah, tinggi, dan sedang. Nah, kalau resikonya tinggi, adik-adik kan harus taruh asetnya banyak ya, atau modalnya banyak. Nah, itu kalau misalkan kita cuma punya modal itu aja, itu kan risikonya sangat tinggi ketika kita memang melihat ke depannya ternyata usaha ini tidak sebaik itu dari modal yang kita sudah investasikan. Seperti contoh yang kemarin tuh ya, mau mancing, kita beli alat pancing, tapi dapat ikannya, beli pancingnya 1 juta, dapat ikannya dijual cuma 200.000 gitu ya. Berarti kita harus punya 5 ikan buat balik modal gitu ya, istilahnya. Tapi kan kita nguras waktu, waktunya berapa lama untuk balik modal tersebut. Nah, kita juga harus kena bayar. Apakah dapat menguntungkan untuk hal itu? Gitu. Harus kita pikirkan lagi. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk UTS-nya nanti bisa dikerjakan dari sekarang nih, udah mulai ngerjainnya udah selesai, nanti tinggal, Bu, saya udah langsung upload, Bu. Tolong, Bu, cekin, Bu. Gitu ya. Jadi nanti sebelum di close udah saya cek tiba-tiba adik-adik udah selesai, Bu, tolong cekin, Bu. Nanti pas udah saya upload, tolong cekin, kalau nggak nanti saya ganti. Nah, itu bisa aja digantinya pas di
jam yang seminggu itu sebelum sampai tanggal 11 Desember. Oke? Oke, Bu. Baik, Bu. Oke, bisa dikerjakan. Emang banyak ya. Sebenarnya ini kelihatannya banyak, tapi kan saya nggak ngasih tugas. Sebenarnya itu adalah tugas-tugas yang adik-adik harus cicil dengan mandiri, gitu ya. Kemarin udah saya share dari awal, gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin sebentar, adik-adik udah. Setelah ini kan sebenarnya masih ada sampai jam 1, 4, jam 1 lagi ya. Jam 3.40. Nah, bisa tuh adik-adik udah ngerjain selesai, Bu. Udah, saya pokoknya ntar tinggal upload aja gitu. Nah, adik-adik tinggal fokus ke ujian-ujian yang kelas lainnya. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Mungkin adik-adik, oh saya nggak paham nih Bu, gimana? Tanya aja ke WA. Saya open kok. Tapi memang balesnya kadang ya lama kalau lagi ada kerjaan gitu ya. Tapi kalau misalnya saya lagi buka, saya pasti bales. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga adik-adik dapat paham dan masuk ke dalam otak dan berguna untuk masa depannya adik-adik juga. Terima kasih Amin. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya adik-adik untuk ujiannya. Ini kalau mau tanya, tanya aja. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Ibu. Oke. Baik, Bu. Terima Iya, kasih, Bu. Terima kasih. siap. Ibu, terima kasih. Iya. Nanti saya share ya untuk kalau misalkan ada em, yang remedial gitu ya. Baik, Ibu. Oke, jangan sampai nanti setelah nilai udah ini baru nanya, Bu, saya kok gini gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Siap, Ibu.